teman-teman, sahabat-sahabat muda, Shalom. Pada hari Minggu ini saya menyapa saudara sekalian. Rindu kita saling berjumpa, tetapi kondisi tidak memungkinkan kita untuk dapat berjumpa. Tetapi satu hal, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat yang kedua sampai yang ke-6 menjadi awal ibadah kita. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa saudara-saudara, teman-teman muda, pada pagi ini kita mengikuti jadwal ibadah dan subscribe channel ini untuk update video lainnya. Walaupun kita tidak saling bertemu secara langsung, mari kita tetap stay di connect di Instagram PIC Fellowship dari CG atau CG Online. Silakan tinggalkan komen untuk menyapa teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Dan persembahan dapat diberikan via scan QR Code, OVO, GoPay atau transfer melalui BCA. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan memberkati. Jemaat sekalian dimanapun kau berada, mari kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh mengakui di dalam pengakuan iman kita bahwa ibadah ini kita jalankan dengan pertolongan dari Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat datang di kebaktian PYC pada pagi hari ini. Semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu tanpa kekurangan satu apapun ya. Mazmur 34 ayat yang kedua dan keempat berkata demikian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita, terfokus hanya kepadanya saja. Dan lebih dalam kita menyembah kebesarannya bagi hidup kita. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku, dan tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu Tuhan, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Roma 3 ayat 23 dan ke-24 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dosa telah memisahkan kita dengan Tuhan pencipta kita. Karena dosa, kita berjalan dalam kegelapan dan menyimpang dari tujuannya. Dan segala usaha yang mungkin telah kita lakukan untuk kembali kepadanya merupakan sebuah kesia-siaan. Karena hanya melalui pengorbanan Kristus saja keselamatan itu ada. Dan melalui salibnya, kita yang hilang dalam gelap beroleh anugerah dari terang yang sejati. And Lord, you search me. Oh Lord, you've searched me. And you know my way. You know my way. And even when I fail you, Lord, Even when I fail you, I know you love me. I know you love me. Your holy presence surrounding me.
I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? And you go before me, Lord, and you shield my way. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me, and I know you love me. At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You torn the veil. You made a way. When you say that it is done, you torn the veil. You made a way. When you say that it is done, you torn the veil. You made a way. When you say that it is done. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-13 dan 14. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah salah satu masa paling sulit dalam sejarah Indonesia. Pandemi COVID-19, krisis ekonomi, kesenjangan di sana dan di sini menjadi bukti nyata bahwa kita menghadapi kesulitan. Namun kita sebagai generasi muda Indonesia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyalahkan keadaan. Kita bisa melakukan banyak hal melalui porsi kita masing-masing. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berdoa, sekaligus meyakini bahwa rencananya tidak pernah gagal untuk Indonesia dan dunia ini. Marilah kita naikkan ungkapan syukur kita dan doa kita untuk pemulihan Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan kami berdiri, Tuhan, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi karena pertolongan Tuhan menuntun kami semua pada hari ini sampai hari ini. Engkau yang mendorong kami di dalam pertolongan Allah Roh Kudus-Mu untuk mengikuti ibadah online ini. Dan biarlah ibadah online ini bukanlah sekedar sebuah tayangan yang kami lihat di sebuah layar, tapi sebuah perjumpaan kami dengan Engkau. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami diperbaharui. Ketika hati kami terbuka untuk dikoreksi. Ketika pikiran kami rindu untuk dipenuhi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menolong kami untuk menjadi murid Yesus setiap hari yang bertumbuh menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini menjelang minggu-minggu perayaan kemerdekaan, kita akan belajar satu tema, Youth of the Nation. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita untuk membaca Nehemia pasal yang pertama yang akan menjadi bahan bacaan kita. Satu perikop yang sangat panjang, tapi mari kita perhatikan bersama-sama melalui pembacaan saya. Nehemia pasal yang pertama ayat 1-11. Demikianlah doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem.
Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang ku panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Oh ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Teman-teman semua, tema Youth of the Nation sebenarnya diambil dari sebuah lagu lama sekali, lagunya anak tahun 90-an. Yaitu dari sebuah band bernama POD atau sebuah band Kristen yang nama mereka itu artinya Payable on Death. Ya, itu artinya nama mereka itu berdasarkan teologi iman Kristen, di mana kita percaya bahwa Yesus yang menebus kita dari dosa-dosa dalam kematian yang di atas kayu salib. Ini band Kristen. Dan salah satu lagu yang sangat terkenal di zaman sekitar berarti 20 tahun yang lalu, ya 10 atau 20 tahun lebih ya, di dekade-dekade yang lalu adalah Youth of the Nation ini. Mungkin lagu ini sering diputar di dalam tragedi-tragedi karena liriknya mengisahkan sebenarnya terinspirasi dari sebuah cerita nyata yang terambil dari sebuah penembakan di sebuah SMA di California, di mana saat itu pelaku penembakan diduga adalah seorang yang kerap mengalami bullying di sekolahnya oleh teman-temannya karena ia tubuhnya kecil dan kurus, sehingga orang berspekulasi dan menduga penembakan ini dilakukan karena ia merasa dendam. Nah, saudara, POD ini terinspirasi dari kisah ini dan menuliskan lirik-liriknya di lagu ini. Teman-teman bisa dengarkan habis ini lagunya di YouTube bagi teman-teman yang nggak tahu. Dan lirik-liriknya itu begitu lirih dan ringkih sekali, menceritakan tentang betapa anak-anak muda itu punya banyak pergumulan, punya banyak kegelisahan, punya banyak sesuatu yang membuat kita bisa dihancurkan, saudara-saudara. Ada 3 cerita di dalam lirik-liriknya yang menceritakan tentang rutinitas dan perkelutan anak muda perkotaan metropolitan, saudara. Setidaknya ada 3 cerita di dalam liriknya. Yang pertama, ada seorang anak yang dipenuhi dendam. Ini terutama terinspirasi dari tadi cerita saya penembakan di California. Yang kedua, ada seorang anak yang broken dan akhirnya mengakhiri hidupnya, tidak punya teman, tidak punya keluarga, ya. Dan yang ketiga,
adalah anak-anak yang lain yang mengakui bahwa hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam tragedi dan ironi. Nah saudara, kisah 3 ini sebenarnya meskipun zamannya silih berganti, dari handphone kentang tahun sekian Nokia 8810 di tahun-tahun itu sampai hari ini iPhone yang terbaru, ternyata problema anak muda tak jauh berbeda. Dari zaman saya dulu MySpace, Friendster yang kotak-kotak itu, saudara, sampai sekarang Instagram Reels yang terbaru, ternyata anak muda tak cukup banyak berubah pergumulannya. Hanya lebih cepat saja, hanya lebih intens saja, tapi sama, saudara. Sejak zaman sebelum BTS dan Blackpink menyerang, saudara, dan menguasai, ternyata pergumulan keseharian kita sebagai generasi yang disebut masa depan bangsa, yang katanya kalau bagi orang Indonesia, kita ini anak-anak muda, terutama teman-teman yang Gen Z yang masih SMA dan kuliah sekarang, yang akan nanti menjadi bagian dari generasi emas Indonesia waktu 100 tahun ya. Berarti berapa puluh tahun lagi, mungkin sekitar 25 tahun lagi. Ternyata pergumulannya tak banyak berbeda dengan generasi-generasi yang terdahulu. Ada dendam, ada tekanan di sekeliling kita, ada keadaan di bangsa kita, di negara kita yang membuat itu menekan kita dan bisa meledak kapan saja. Kalau kita tidak punya solusi untuk bertahan dan berdaya tahan di tengah itu semua. Oleh karena itu di momen menjelang hari kemerdekaan, ya 2 hari lagi saudara, penting bagi kita untuk sebagai individu bertanya kepada diri kita, di dalam problem generasiku, apa yang harus aku lakukan sebagai seorang individu? Ini penting dan sangat perlu saudara, karena iman Kristen itu tidak melulu bicara tentang pokoknya aku gak stres. Wah, iman Kristen itu bicara tentang kedamaian dalam hati, tenang, nggak stres dalam jalanin hidup. Oh, ada jaminan masa depan, jangan khawatir. Oh, moodnya harus baik, ada Allah di sana. Saudara, kekristenan tidak hanya bicara tentang itu, tentang saya, tentang aku, tentang kita. Pokoknya aku bisa tenang tidur nyenyak kalau malam. Oh, bukan tentang itu. Pokoknya aku bisa cepat move on kalau patah hati. Oh, bukan tentang itu, bukan hanya tentang itu. Kalau gereja hanya mengajarkan hal-hal seperti itu pada generasi mudanya, itu bukanlah iman Kristiani yang utuh. Itu bukanlah pengikut Yesus yang utuh. Sebagai GKI, saudara, bagian dari GKI, Gereja Kristen di Indonesia, orang-orang Kristen yang tinggal di Indonesia, orang-orang Kristen yang berada dilahirkan di Indonesia, kita dipanggil untuk menjadi warga gereja dan juga warga negara. Oleh karena itu, melihat kisah Nehemia ini, kita akan menemukan saudara bahwa youth of the nation itu sebenarnya bicara tentang panggilan anak-anak muda untuk menjadi seorang pemimpin di dalam generasinya. Kisah Nehemia pasal 1 ini adalah kisah bangkitnya seorang pemimpin yang memimpin bangsanya. Jadi kisah ini bukan kisah sekedar tentang doa, tapi tentang doa seorang yang dibangkitkan menjadi kepemimpinan. Tema kita hari ini adalah tentang be a leader, menjadi seorang pemimpin. Saudara, siapa Nehemia ini? Nehemia adalah seorang Yahudi, keturunan Israel, yang saat itu ia bertugas sebagai pelayan pribadi Raja Persia bernama Raja Artasasta. Jadi kita ingat ada satu periode di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel di mana mereka dibuang karena dosa-dosa mereka. Ingat kisahnya Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu pada waktu itu dikuasai oleh Babilonia, oleh raja yang terkenal Nebukadnezar. Beberapa periode setelah itu, saudara, ini beda lagi ceritanya di saat Nehemia. Babilonia sudah kalah oleh satu kerajaan yang besar, Persia. Dan saat si Nehemia ini hidup, rajanya adalah Raja Artasasta. Nah, tugas Nehemia kita sudah baca pada saat itu ia adalah juru minuman raja. Tugasnya adalah untuk menyediakan anggur untuk raja setiap hari.
Pada masa itu ini adalah tugas yang sangat penting karena ia bertugas untuk memastikan kualitas anggur dan bukan hanya itu, apakah anggurnya itu tidak beracun. Karena ia harus mengecapnya dulu, memastikannya. Kalau sampai beracun, raja meninggal, wah dia akan dihukum. Nah, saudara memilih seorang juru minuman, coba perhatikan konteksnya. Mungkin bagi kita orang modern itu pekerjaan yang halah, asal biasa ya. Cuma bikin minuman. Tapi pada saat itu seorang juru minuman tidak dipilih sembarangan. Seperti proses CPNS, ada ujian saringan masuknya. Tidak kalah dengan barista coffee shop populer saudara masa kini, tentu yang dipilih tidak boleh sembarangan. Ya, ada etiketnya, ada pengetahuannya, penampilannya, good looking atau tidak, bisa berinteraksi dengan baik enggak dengan raja dan orang-orang di sekitar raja. Kalau orangnya tidak tahu menempatkan diri, tidak cocok untuk pekerjaan ini. Jadi kita bisa menemukan Nehemia ini kemungkinan adalah seseorang yang berpendidikan, punya etiket yang baik, good looking juga, sehingga bisa meraih posisi yang istimewa. Bahkan saat nanti baca pasal yang kedua, teman-teman bisa lanjutkan pembacaannya, teman-teman akan menemukan bahwa raja itu bahkan bisa mengenali kalau Nehemia ini galau, air mukanya muram. Seorang raja itu seperti sahabat dekat kepada Nehemia. Jadi kita bisa melihat Nehemia ini good job, ya, good life, good looking, wah perfect lah. Meskipun jauh dari negeri asalnya, di perantauan, tapi pekerjaannya oke, mapan. Tetapi dia tidak terfokus pada dirinya sendiri. Ya. Pada saat itu kita harus ingat apa yang terjadi di dalam konteks Nehemia sebenarnya. Ada latar belakang yang lebih besar dari kisah Nehemia ini. Kitab Nehemia tidak bisa dipisahkan dengan kitab Ezra. Saudara kalau mau baca dan mengerti kitab Nehemia harus baca kitab sebelumnya, kitab Ezra. Ini adalah kitab yang termasuk kitab-kitab sejarah Israel. Ya, ada hikmat dan puisi, ada kitab nabi-nabi, dan ini termasuk kitab sejarah. 70 tahun setelah kejatuhan Yerusalem, baca Ezra pasal 1, kan kerajaan Babel ditundukkan oleh Persia, tadi saya sudah cerita. Lalu kemudian kerajaan Persia yang dikuasai oleh Raja Kores, ini sebelum Artasasta, memerintahkan dan memperbolehkan bangsa-bangsa yang di dalam jajahan untuk kembali pulang ke tanah leluhurnya, ke pulangnya. Ia mengizinkan bangsa-bangsa yang dibuang ke Babel untuk kembali ke tanah airnya. Bahkan dia juga menghormati keagamaan dari bangsa-bangsa itu. Mereka boleh membangun bait suci, mereka boleh membangun keagamaannya. Itulah mengapa pada Ezra pasal 1 nanti teman-teman bisa melihat, dan sepanjang kitab Ezra, orang-orang Israel mulai kembali dari pembuangan dalam beberapa antrian. Mereka mudik, saudara. Mudik ya. Nah, di sini kita melihat sebuah paradoks. Nehemia, seorang Yahudi, sukses di tengah perantauan, punya posisi cukup strategis nih, posisinya di atas. Tapi ada sebuah keadaan genting dan tidak ideal, yaitu bangsanya yang sedang porak-poranda dan sedang berjuang untuk pulih dari pembuangan mau mudik. Nehemia orang yang penting, tapi ada suasana yang genting. Nehemia adalah seorang yang berada dalam posisi yang nyaman dan ada sebuah keadaan yang tidak aman. Ya, penting, genting, nyaman, tidak aman. Nah, disitulah di dalam sebuah paradoks ini muncullah panggilan kepemimpinan Nehemia. Ada ungkapan bahwa pemimpin itu lahir dari sebuah keadaan, dipanggil oleh sebuah keadaan. Di sini Nehemia muncul seperti emas sebagai seorang pemimpin, dan kita bisa lihat ceritanya. Sepanjang pasal Nehemia, teman-teman nanti baca akan melihat kepemimpinan Nehemia, tapi kita fokus pada pasal yang pertama. Apa yang kita contoh? Apa yang bisa kita teladani, saudara, dari Nehemia? Yang pertama, saudara, Nehemia itu punya kepedulian yang membawanya untuk berdoa. Kepedulian yang membawa dia untuk berdoa. Saudara, saya bacakan Nehemia pasal 1 tadi, ayat 1 sampai 4. Ya. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, ya, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Saudara, nanti saya akan menerjemahkan
ayat-ayat ini secara bebas. Kalau ini adalah terjemahan baru, ada terjemahan Himawan, ya terjemahan saya. Supaya teman-teman bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, terjemahan bebas itu begini saudara. Pada bulan Kislu, ya ini riwayat Nehemia, cerita saya Nehemia, ceritaku nih Nehemia. Pada bulan Kislu itu artinya adalah pada bulan pertengahan November sampai pertengahan Desember, ini akhir tahun. Ia berada di Puri Susan. Puri Susan ini adalah bertempat di ibu kota provinsi Elam, ya. Istana musim dingin raja-raja. Wah, ini artinya ia berada di sebuah tempat yang nyaman. Lalu berkata ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Nah, perhatikan saudara, waktu orang teman-teman itu datang, sahabat-sahabatnya datang, saudara-saudaranya datang, ya, ia menanyakan, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan yang terhindar dari penawanan. Jadi memang ada orang yang sama pembuangan tetap tinggal tersisa di Yerusalem, ya, remnant di Israel. Nah, perhatikan Nehemia ini bertanya tentang orang-orang baik yang telah kembali atau yang tidak diangkut ke Babilonia atau tetap tinggal di masa pembuangan ini. Nah, saudara, Yeremia tidak bertanya tentang aman nggak di sana. Yeremia tidak bertanya tentang aman nggak kalau aku pergi ke sana. Ya, ia tidak mencari keamanan bagi dirinya sendiri. Ya, bukan sekedar kepo, saudara. Ya, tapi ia menanyakan kabar saudara sebangsanya. Tubuhnya mungkin di Persia, tapi hati dan pikirannya ada di Yerusalem. Tubuhnya mungkin di Persia, tapi hati dan pikiran jauh, sekitar 900 km di Yerusalem. Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan, aku menanyakan, yang muncul dari hati yang mengasihi dan peduli. Bukan seperti orang zaman now, ya, saudara, yang nanya kabar, tapi antara sekedar pengen tahu atau ikut campur atau nanti jadi bahan gosipan, gibahan. Ya. Tapi ini adalah sebuah kepedulian yang genuine, kepedulian yang asli, yang sejati. Tapi saudara, betapa sungguh menyedihkan kabar yang diterima Nehemia. Orang-orang yang masih tinggal itu ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Bahasa terjemahan saya, mereka bangkrut. Bangkrut, saudara, kukut, saudara. Pada zaman dulu kita lihat tembok Yerusalem telah terbongkar. Pintu-pintu gerbangnya telah terbongkar dan terbakar. Pada kota zaman dahulu, dan Yerusalem juga termasuk, kota itu harus memiliki tembok tinggi dan tebal yang dibangun di sekelilingnya agar terlindung dari serangan musuh. Untuk masuk ke dalam kota, orang-orang harus masuk lewat pintu gerbang. Nah, saudara, bayangkan kalau sebuah kota yang besar tanpa tembok, tanpa penjagaan, tanpa pintu gerbang. Ini memperlihatkan sebuah metafora bahwa Yerusalem itu adalah kota lemah dan tidak terlindungi. Sebuah kota yang gak ada harganya. Saya orang kalau mau nyerang ya kelihatan, oh ini gak ada temboknya, berarti gak ada apa-apa. Udah jatuh, miskin, bangkrut. Tembok, pintu, dan gerbang itu adalah lambang kemakmuran dan keamanan. Kalau itu tidak ada, berarti kemakmuran dan keamanan itu tidak ada. Saudara, apa yang Nehemia lakukan? Saudara, terjemahan bebas saya, ya saya terjemahkan ceritaku Nehemia, ya, pada akhir tahun itu. Aku berada di istana raja yang hangat, nyaman, jabatanku pun mapan. Datanglah Hanani saudaraku. Aku kepo karena aku peduli. Aku tanya tentang kabar mereka, tentang kampung halaman kami dan orang-orang di sana. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tinggal di sana kesusahan. Mereka bangkrut. Ketika aku dengar berita ini, terjemahan bebas saya, patah hatiku. Sampai tak sanggup dan aku gak mood mengerjakan apa-apa. Aku menangis dan berdoa kepada Tuhan Allah penciptaku. Saudara, di ayat 4 dikatakan dalam terjemahan baru, Yeremia, duduklah aku menangis. Saudara, pernah nggak saudara menerima berita duka lalu engkau terduduk menangis, engkau berusaha mencerna keadaan itu, engkau nangis tiada hentinya.
Ini sebuah perasaan duka yang begitu dalam. Atau saudara pernah bertemu dengan orang-orang yang keluarganya meninggal terlebih dahulu. Mereka terduduk, terhenyak, berusaha mencerna dan bahkan mungkin kesulitan mendengarkan berita ini. Ini perasaan duka yang begitu dalam. Setelah itu yang dialami Nehemia. Nehemia berduka dengan begitu dalam. Lalu kemudian ia berpuasa dan berdoa. Saudara, berpuasa dalam Alkitab adalah tindakan untuk fokuskan diri mencari Tuhan. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Jadi kepedulian Nehemia membawa ia ke dalam duka. Tapi duka itu menghasilkan sesuatu yang dibawa ke dalam doa. Ia fokus cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Saudara, kepemimpinan itu lahir dari keadaan yang tidak ideal. Kepedulian yang bermula dari kasih dan ditambah dalam doa dan kehendak Allah. Saudara, keadaan tidak ideal apa yang saat ini engkau alami? Diri sendiri? Ada keadaan tidak ideal di mana hidup kita sedang tidak maksimal. Dibekap oleh kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita gagal menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ada dosa-dosa yang menghancurkan diri kita, membuat hidup kita ini tidak ada tembok yang melindungi, bangkrut. Teman-teman, ayo peduli pertama-tama pada diri kita terlebih dahulu. Berduka kalau kita ini bangkrut di hadapan Allah. Berdoa buat diri kita. Betapa berdukanya kita dan betapa berdukanya Tuhan kalau ternyata kita tidak peduli dengan kehidupan diri kita sendiri. So, janganlah jauh-jauh mikir berdampak bagi bangsa dan negara kalau kita tidak peduli pada diri kita sendiri. Kalau hidup kita ternyata dalam keadaan yang kacau secara rohani dan jasmani, ayo bangkit, peduli, berdoa bagi diri kita sendiri. Sudah ada keadaan tidak ideal apa di tengah keluargamu? Apakah keluarga kita broken, keluarga kita berantem terus, keluarga kita punya pergumulan di dalam keuangan? So, jangan hanya menjadi anak yang cuek, yang menutup pintu dan kemudian tinggal di kamar, berfokus hanya dengan handphone kita, dengan kesenangan-kesenangan kita. Saudara, pedulilah dengan keluargamu, doakan keluargamu, jadilah pemimpin di tengah-tengah keluargamu. Kalau ada kondisi finansial tidak ideal, doakanlah, carilah bantuan. Pertama-tama kepada Allah dan kemudian kepada sesama. Jadilah pemimpin di tengah keluargamu, semangat saudara, supaya keadaan keluargamu semakin baik. Munculkanlah dirimu. Kalau ada di antara engkau teman-teman yang menjadi tulang punggung keluarga, berjuang dalam keuangan keluargamu, semangat saudara, engkaulah pemimpin. Berdoa, Tuhan menguatkan engkau. Kalau ada di antara engkau yang merasa engkau sangat terhimpit, karena seolah-olah engkau ini yang harus melakukan segala sesuatu bagi keluargamu, berjuanglah. Bagi teman-teman yang bekerja, berjuanglah. Bagi engkau yang sekolah yang merasa begitu lelah, keadaan karena keluargamu begitu menekan, gak nyaman, gak bisa sekolah, malah terganggu, berjuanglah. Engkaulah pemimpin bagi keluargamu. Siapkanlah sebaik-baiknya sebisa mungkin masa depanmu. So, jadilah pemimpin bagi engkau yang berorganisasi di perkuliahan atau sekolah. Jadilah pemimpin di tengah kondisi tidak ideal yang engkau jumpai. Teman-teman yang membutuhkan bantuanmu, temukan, tanya mereka, pedulilah, doakanlah. Di tengah pekerjaan saudara, tanyalah teman rekan-rekan kerjamu, apalagi engkau yang punya usaha, bertanyalah pada mereka. Dan jika engkau mengalami situasi tidak ideal di dalam dirimu sendiri, carilah bantuan, akan ada orang-orang yang memimpinmu. Jadilah pemimpin saudara, dimulai dari diri kita, dimulai dari kepedulian kita akan diri kita, orang-orang lain, sekeliling kita, keluarga kita, dan kemudian bangsa dan negara kita. Kalau kita melihat banyak berita di luar sana, bangsa kita mungkin yang kita cintai ini, berita-berita yang membuat kita kecewa dan marah. Saudara, sekali-sekali daripada marah, berdoalah. Apalagi kalau ada berita-berita hoax ya, mari kita menjadi orang-orang yang juga memimpin supaya orang-orang tidak percaya pada berita-berita hoax yang beredar. Saudara, saya mau cerita sebuah kisah tentang kepedulian, sebuah kisah dari keadaan yang tidak ideal. Ada seorang anak bernama Ella Tyrone. Ya, satu kali dia dirawat di sebuah rumah sakit, dan saat dia dirawat di rumah sakit, ya, karena ia harus dirawat oleh sebuah penyakit yang agak lama,
Ia sangat bosan di tengah masa stay-nya dia di rumah sakit. Ia bertanya apakah ada pensil warna crayon yang available di situ. Terus ternyata dia dikasih tahu, wah crayonnya sudah habis, nggak ada cukup crayon, nggak ada cukup pensil warna di sini ya, alat mewarnai di sini. Ia begitu kecewa dan kemudian ya memang pada saat itu diambilkan oleh orang tuanya ya, tapi kemudian ia memahami, aku pengen melukis pelangi untuk menghiburku saat itu, tetapi tidak ada pensil warna, tidak ada alat untuk mewarnai. Dia melihat dan menyadari ada keadaan tidak ideal. Ada banyak anak-anak yang berusaha untuk bangkit dari penyakitnya, tapi tidak punya salah satu alat untuk menghibur mereka, yaitu alat untuk mewarnai. Oleh karena itu, dia berkata kepada orang tuanya, gimana ceritanya? Apa yang bisa kita lakukan? Lalu setelah pulang, ia menyampaikan itu, dan kemudian ia mengumpulkan barang-barang atau alat-alat mewarnai yang bekas ya, dan dikumpulkan juga termasuk yang baru, dan ia pun mendirikan sebuah organisasi non-profit yang akhirnya berhasil membawakan atau mengumpulkan pensil-pensil warna atau alat mewarnai untuk dikirimkan ke rumah sakit anak-anak supaya mereka bisa melukis sebuah pelangi di masa-masa yang susah yang mereka alami. Saudara, ini kepemimpinan yang sangat sederhana. Ada keadaan yang tidak ideal, ada kepedulian, lalu muncullah sebuah aksi nyata. Bagi orang Kristen, tambahkanlah doa, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, saudara, kepedulian yang membawa doa. Yang kedua, kesadaran yang mewujudkan aksi. Inilah yang Nehemia miliki, kesadaran yang mewujudkan aksi. Saudara, kita perhatikan apa yang ada dalam doa-doa Nehemia. Saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan, tapi saudara coba tangkap isinya. Yang pertama, saudara, ia mengakui siapa Allahnya. Dikatakan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya. Ini adalah pengakuan iman rasulinya orang Israel ya, bahwa mereka mengakui dan Nehemia mengakui Allah sang pemilik ciptaan, Allah yang telah memiliki perjanjian dengan bangsa Israel, Allah yang setia. Nehemia begitu mengenal pribadi ini, Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Yang kedua, ia mengakui dosa-dosanya. Siapa Allahnya, dan yang kedua ia mengakui dosa-dosanya. Di ayat 6 dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu ya Tuhan, dan dengarkanlah doa hambamu ini. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Sudah menarik sekali bahwa dia mengakui bukan hanya dosa bangsanya, tapi juga dosa dirinya sendiri dan dosa keluarganya. Nah, ini menarik saudara, karena pemahaman orang Israel di sepanjang perjanjian lama bahwa kondisi keseluruhan bangsa itu adalah akibat dari keberadaan individu-individu. Kehancuran mereka secara sosial dan komunal adalah akibat dari kesalahan dosa individu-individu yang berpengaruh kepada kesalahan atau dosa bangsa. Individu sosial, personal komunal. Kalau individunya mau taat secara keseluruhan pada tata tertib Allah, pada hukum Allah, maka secara sosial dan komunal seharusnya akan tertib. Tapi itu tidak terjadi, saudara. Ya. Kerusakan komunal dan struktural itu terjadi karena hasil dari personal dan individual. Kenapa ada budaya korupsi? Ya, karena ada individu-individu, karena ada sebuah, dan akhirnya menciptakan sebuah struktur yang begitu mengikat sekali. Kalau kita mau memperbaiki keadaan komunal dan struktural, kita mulai dari personal individual, baru setelah itu pelan-pelan secara organisasi dan secara keseluruhan. Tapi butuh pertobatan, saudara, dari masing-masing pribadi-pribadi. Itu yang dipercaya oleh orang Israel. Dan Alkitab juga, saudara, sepakat dengan hal ini secara keseluruhan. Ya.
Kalau kita mau menjadi individu-individu yang berdampak, kita harus mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Kalau keluarga kita baik, kuat, dan teguh, kita akan menjadi bangsa yang kuat, saudara. Nehemia mengakui siapa Allahnya dan mengakui dosa-dosanya. Ini adalah sebuah kesadaran yang muncul dari kerendahan hati, bahwa hanya Allah yang mengendalikan masa depan bangsanya, bahwa hanya Allah yang setia yang mampu memulihkan keadaan bangsanya yang tidak ideal tadi, bahwa transformasi itu di bangsanya hanya akan terjadi di dalam campur tangan Allah. Perubahan dalam kondisi yang tidak ideal itu dimulai dari kesadaran dan kerendahan hati kita untuk tunduk di bawah kehendak Allah yang punya kuasa. Soal berikutnya saya akan spoiler dikit pasal yang kedua. Betapa melejitnya karir Nehemia, ada lompatan karir dalam kehidupan Nehemia. Di pasal yang kedua, pada bulan Nisan, sambil ditayangkan terjemahan bebas ala saya, itu berarti pada bulan Nisan sekitar bulan Maret atau April, kira-kira sekitar 5 atau 6 bulan lamanya Nehemia berdoa. Mungkin bukan hanya berdoa, tapi ia menyusun rencana. Ia mengukur, ia memikirkan, ia mungkin rapat dengan teman-temannya. Saat ia melakukan tugasnya sebagai juru minuman raja, raja bertanya, "Mengapa engkau sedih? Mengapa engkau muram walau engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Nehemia takut, tapi ia mengambil langkah ketaatan, ia mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan isi hatinya, apa yang ia doakan selama ini dan rencananya. Bahwa ia, kalau boleh ya raja, aku ingin kembali ke Yerusalem. Kalau boleh raja, aku mau membangun Yerusalem. Menariknya saudara, di ayat yang ke-4 raja bertanya, "Lalu jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku Nehemia berdoa kepada Allah. Ya, padahal ia sebelumnya sangat takut. Bisa saja permohonannya itu dianggap memberontak, atau permohonannya itu dianggap tidak hormat pada raja, terus kemudian dia dihukum, bahkan disingkirkan dari pekerjaannya. Tapi Nehemia di dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada kehendak Allah, sebagai seorang pemimpin yang dibangkitkan Allah, ia mengatakan rencananya kepada sang raja. "Raja, kalau boleh aku mau kembali ke Yerusalem dan membangun tempat kelahiranku, tempat kampung halamanku." Atas kemurahan Allah, raja mengizinkan. Raja mengutus suatu jangka waktu. Jadi Nehemia ini bukan hanya berdoa, tapi bahkan ketika ia ditanya, ia sudah bisa menyebutkan jangka waktunya berapa lama. Perencanaannya matang banget. Ini pemimpin yang bukan hanya berkobar-kobar, tapi pemimpin yang manajemen dan manajerial skillnya bagus, saudara. Raja pun mengutusnya, bukan hanya mengutus, bukan hanya mengizinkan. "Oh ya sudah, pulang aja mudik." Tapi sang raja memberikan surat izin, menyertai dengan panglima perang dan prajurit-prajurit berkuda, menyertai dengan sumber daya, dan Nehemia naik karirnya jadi pemimpin proyek, terus kemudian jadi pemimpin gubernur provinsi yang disebut Yerusalem itu. Masalah ini semua tentu seperti kata Nehemia pasal 28, karena tangan Allah yang begitu murah hati. Ada lompatan karir yang begitu cepat, bahkan Tuhan pakai dengan lebih luar biasa. Kesadaran Nehemia menuntutnya untuk melakukan sebuah aksi yang nyata. Ini adalah tipologi Tuhan Yesus Kristus. Yesus peduli dan sadar akan kebutuhan yang tidak ideal, yaitu dunia berdosa. Maka Yesus menyatakannya dalam perbuatan yang nyata. Ia berkorban bagi kita. Ia berkorban untuk menebus kita dari belenggu dosa. Yesus mengasihi kita. Yesus peduli pada engkau dan saya, bahwa kita membutuhkan kasih-Nya. Yesus membawa perubahan. Yesus adalah pemimpin yang sejati. Di dalam dunia yang tidak ideal, ia menyatakan relasi yang ideal di dalam Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari kita mewujudkan kepedulian kita dalam sebuah kesadaran dan ketaatan yang mewujudkan aksi. Mumpung masih hangat kemenangan emas Olimpiade ganda putri,
Salah satu yang saya teringat adalah kata-kata juara Olimpiade ganda putri badminton Gracia Poli yang menulis saat ditanya gimana perasaannya. Kata-kata yang membekas sekali dalam hati saya. Dari dulu perasaan mau dapetin posisi ini sepertinya susah banget. Setelah sampai ternyata bahwa Allah Tuhan itu ada di semua yang aku alamin. Gak bisa bermegah karena tahu Tuhan yang punya. Kita cuma alat, badminton hanya platform saja. Kita cuma alat dan badminton hanya platform saja. Saudara, apa yang menjadi platform kita untuk menjadi pemimpin bagi Tuhan? Di sekolah mungkin kita jadi bagian dari kepengurusan. Di perkuliahan kita jadi bagian dari kepengurusan BEM mungkin atau dan sebagainya. Di pekerjaan kita pemimpin di tengah pekerjaan. Di usaha kita jadi bosnya atau jadi pemimpinnya. Itu adalah platform tempat di mana kita bisa beraksi secara nyata. Saudara, di gereja kita makanya muncul KOPI, Komunitas Peduli Isoman, ya. Kesadaran untuk berusaha mewujudkan aksi nyata. Kenapa ada komisi beasiswa? Kenapa ada komisi-komisi yang membantu pelayanan-pelayanan bagi mereka yang membutuhkan? Karena ini adalah kepedulian yang diwujudkan dengan aksi nyata. Saudara sekalian, mulailah bertanya kepada diri kita sendiri. Mulai bertanya kepada teman-teman di sekeliling kita, apa yang mereka butuhkan. Bantuan apa yang bisa kita tawarkan. Mungkin ada teman yang butuh telinga untuk mendengar dan berbicara karena kondisi keadaan keluarga yang sulit. Mungkin ada teman yang butuh bantuan keuangan karena dihimpit oleh keadaan. Mungkin ada teman yang isoman karena COVID-19. Kita bantu, kita peduli, kita doakan, kita tolong mereka. Saudara, di tengah hari raya kemerdekaan biasanya orang meminta anak-anak muda untuk ayo isi kemerdekaan kita. Ayo jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Ya oke, saudara ya. Tapi saudara kan nggak semua orang bisa berdampak seperti Gracia Poli, langsung dilihat banyak orang, berdampak begitu besar ya. Bahkan mungkin 95% dari kita mungkin mengalami kehidupan yang akan biasa-biasa saja. Saudara, asalkan teman terdekat kita, orang-orang yang kita jumpai setiap hari mengalami kepemimpinan kita dalam kepedulian dan aksi nyata, hidup kita cukup. Ya. Mungkin kita tidak terkenal, mungkin followers Instagram kita nggak sampai 5.000, nggak sampai 100.000, saudara. Nggak apa-apa, tapi ada orang-orang dekat yang mengalami Kristus di dalam diri kita. Saudara, bahwa Allah bisa memakai kesadaran dan kerendahan hati Nehemia, dan Tuhan juga bisa memakai saudara. John Wesley pernah menulis, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Itulah panggilan kepemimpinan kita. Dimulai dari keadaan yang tidak ideal, kita peduli lalu doakan. Kita sadar punya Tuhan, rendah hati dan wujudkan dalam sebuah aksi. Be a leader. Selamat merayakan kemerdekaan, saudara. Tapi merdekakanlah dirimu sendiri dari pikiran yang sempit yang hanya berfokus pada diri sendiri. Jadilah pemimpin yang berdampak bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu menegur kami. Kalau ada kehidupan kami yang begitu hanya terfokus dalam diri kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Bangkitkan kami untuk peduli dan memimpin situasi yang tidak ideal yang kami jumpai. Orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang butuh bantuan, keadaan yang tidak ideal di tengah keluarga. Oh Tuhan, tolonglah kami. Dan kiranya Engkau menuntun kami menjadi berkat di tengah situasi apapun yang kami jumpai. Saudara, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mendoakan pertama-tama bagi bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kemerdekaan ini dirayakan di dalam suasana yang tidak mudah. COVID-19 masih belum teratasi dengan cukup baik. Oh Tuhan, tolong supaya Engkau boleh pimpin bangsa kami keluar dari krisis kesehatan ini.
Tolong supaya regulasi yang dijalankan, kebijakan yang dijalankan itu semua berujung pada sesuatu yang baik, bukan hanya kebijakan-kebijakan yang mementingkan hal-hal atau kepentingan-kepentingan orang tertentu, tapi kepentingan semua pihak boleh dipikirkan dengan baik. Tuhan bangkitkan dokter-dokter, berikan semangat pada dokter-dokter dan tenaga kesehatan di tengah krisis kesehatan ini Tuhan. Tolong khususnya dokter-dokter Kristen yang kami kenal, oh Tuhan, kalau Engkau saudara mengingat dokter-dokter Kristen yang dekat dengan Engkau, doakan mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami mengingat orang tua kami ya Tuhan. Saudara sebutkan nama kedua orang tuamu. Dengan kondisi yang tidak mudah Tuhan, tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami mengingat guru di sekolah atau di dosen di kuliah, rekan kerja di pekerjaan, atau karyawan di tempat kami memiliki usaha. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, dan komisi pemuda dan komisi remaja. Terus jadi berkat di tengah situasi yang ada. Setiap perjumpaan online yang kami adakan, setiap proyek-proyek yang kami lakukan, boleh jadi berkat bagi kami untuk jadi pemimpin-pemimpin di tengah bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berdoa kepada Engkau. Kami mau mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, nama saya Sri Wijayani, biasa dipanggil sama anak-anak Mama Wiwi. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan aja, itu. Masalah sukacita, kami hampir setiap hari sukacita karena saya menghadapi semuanya, ya namanya anak-anak ya, ada yang berkelahi, ada yang tengkar, begitu namanya anak-anak. Tapi saya selalu menyikapi semua dengan rasa sukacita karena memang kerinduan saya di awal untuk pelayanan itu, saya hanya katakan, Tuhan, saya nggak pinter, saya nggak tahu apa-apa, saya hanya punya tenaga, pikiran dan hati. Kalau memang Tuhan mau pakai, sak suka-suka Tuhan mau pakai aku. Waktu itu rame-ramenya masa ada gereja yang dibom-bom di Surabaya itu, kami didatangi dari sekelompok mahasiswa dari UNESA, Ubaya, ya itu
mereka minta tempat untuk ada pertemuan selama 1 bulan di mana anak-anak mahasiswa dari luar negeri itu, saya itu sedang memikirkan begini, anak-anak liburan ini les bahasa Inggris kan enak, tapi kalau les bahasa Inggris kan hitung per jam, dananya dari mana, anaknya banyak. Ternyata besoknya gitu saya didatangi tamu ini, anak-anak kakak-kakak mahasiswa ini, mereka minta tempat selama 1 bulan, bahwa mahasiswa dari luar negeri ini mereka membutuhkan tempat untuk studi banding, memberikan pembelajaran bahasa Inggris, memberikan pembelajaran budaya mereka. Saya sangat bersyukur sekali bahwa kerinduan saya ngomong dalam hati itu Tuhan dengar gitu ya. Ya mungkin itu hal bagi orang itu sepele, tapi buat saya itu sangat luar biasa. Dan kami sangat bersyukur sekali karena Tuhan tuh begitu memperhatikan anak-anak di tempat ini. Ya, bukan karena saya, tapi saya melihat Tuhan sayang banget sama anak-anak. Saya bersyukur bukan karena saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kami ada, ini pun kemurahan Tuhan. Dan banyak hal selama 2 tahun ini kami alami di tempat ini. Banyak perkara yang Tuhan lakukan buat kami di tempat ini. Ya, itu yang membuat saya semakin bangga, semakin kagum dengan Tuhan. Bahwasanya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di saat kita berharap kepada Tuhan. Setiap jiwa muda, ya, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kedudukan Tuhan dalam hidup kita tetaplah Dia nomor 1. Jangan pernah tergeserkan dengan apapun juga. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa memberikan jawaban yang tepat pada waktunya, yang tidak pernah salah. Ya, terus berharap, terus bergantung penuh, dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah melihat kondisi nggak baik terus nggak mau pelayanan. Jangan, terus maju dalam pelayanan. Jangan pernah katakan aku dapat apa pelayanan, buktinya sampai hari ini aku melayani toh hidupku tetap seperti ini. Jangan lihat itu, tapi pandang terus dengan Yesus. Jangan pernah beralih bahwasanya Tuhan itu sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bagi kita yang ingin memberi
memberikan persembahan dapat memberikan melalui transfer ke rekening GKR Regulan Bunder ataupun melalui QR Code yang terpampang di layar berikut ini. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan. Kami ingin memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan pada kami, ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya, selesailah serangkaian acara kebaktian kita, tetapi hendaklah kita menjadi penyembah-penyembah benar, yang tidak pernah berhenti untuk memuji dan meninggikan nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena di dalam Dia, kita menemukan penebusan kita. Everyone needs compassion. A love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kindness of a Savior, The the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, honor of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, honor of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, honor of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing
glory of the risen King. Jemaat sekalian, kembalilah pulang ke dalam keseharianmu. Ingatlah bahwa engkau adalah anak-anak muda yang dipanggil untuk menjadi pemimpin di tengah situasi tidak ideal yang engkau jumpai. Bangkitlah, nyatakanlah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Teman-teman sahabat muda, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan menyadarkan kita bahwa negara kita merdeka, tetapi yang paling indah kita dimerdekakan oleh Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam minggu yang akan datang ini, kita melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan, karena kita adalah umat yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community.
Kami tunggu pendaftarannya. Prek Bundut Community, happy Sunday. Prek Bundut Community, happy Sunday.